Halo Mas Abin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat Gimana Mas? kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Alvin Hmm, sehat? sehat. Alhamdulillah. Nih Mas Alvin live eksklusif langsung dari Polandia ya Mas ya? Oh iya, Di ya Poland ya? bisa dibilang gitu. Di Polandia Jadi ya sekarang ya posisinya ya? sekarang kalau di Polandia jam 10.36, berarti setengah 11. Selisihnya 5 jam ya. 5 jam ya Mas? Wah, Hmm, 5 jam. di sini udah setengah setengah 4 Mas. Setengah 4 ya. Di sana Berarti masih hmm, siang, selisih 5 jam ya Mas ya? iya di sini juga lagi ke summer, jadi transisi musimnya ke summer. Mulai panas juga di Polandia di sekarang di sini. Mulai panas ya Mas ya? Cuman panasnya di Poland ya panasnya orang Poland, dua puluh Mm-mm. satu derajat Celcius. Oh, Udah mereka udah keringetan itu segitu. Kayak hari ini tuh mm-mm. ya terang sekali kan kalau mau ngeliat nih itu juga. Boleh boleh. Wah seru nih. Nah, Ditunjukin ini kan di luar nih kondisi. kelihatan. Nah, ini karena kondisi lockdown jadi nggak ada orang. Bukan lockdown sih, pokoknya PSBB atau apa itu. Ini Iya, suhunya 19 dan itu hitungannya panas bagi orang sini. sudah termasuk musim panas ya Mas ya? Udah panasnya orang sini segitu loh. 27 mereka udah teriak-teriak, Pak. Ya, gitulah. Wah, eksklusif ya. Berarti Mas Alvin di kos nih Mas? Iya, di kamar. Iya, kos-kosan. Asrama gitu enggak ya? Modelnya? Rusunawa sih kalau bisa dibilang asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa ya? Iya. Berarti masih di area kampus berarti Mas ya? Tinggalnya Mas ya? Iya, kebetulan di kampusku asrama mahasiswa sama kampusnya itu jadi satu. Tinggal lurus, kisaran cuma 2 kilo lah. Kita jalan sampai kampus. Wah, go green banget ya. Ya mungkin kita sapa teman-teman yang baru bergabung ya. Mungkin boleh Halo semua. kita kita mulai kali Mas ya? Mungkin nanti Iya, teman-teman yang dipandu, Yon. siap, kita santai aja kayak kayak Oke, jadi kayak gimana? ya jadi kan topiknya untuk podcast yang ini podcast yang ketiga ya. Jadi Mas Yo. Alvin adalah pembicara yang ketiga di mana notabene dua narasumber sebelumnya juga masih senior saya juga sih. Jadi kita berusaha untuk ya memotivasi teman-teman fisika dulu karena ternyata seniornya go internasional banyak gitu loh. Dan kan kayak ngerasa aku kuliah di fisika S1 fisika Undip misalnya, tapi ada senior juga yang sama duduk di bangku kuliah, beda angkatan doang bisa go internasional tuh mungkin lebih mengena dulu gitu Mas. Jadi kita mulai dari yang terdekat dulu lah. Jadi Gitu untuk ya. tema iya Mas, Hmm. yang udah sharingnya bisa bermanfaat lah gitu ya. Oke. Jadi temanya tuh ada dua topiknya Mas. Jadi topik yang pertama itu jelas bahwa kan Mas Alvin sebagai award beasiswa ya, Ignasi ya. Ya. Sesi satu itu nanti Mas Alvin bisa menjelaskan ya dari awal bagaimana bisa mendapatkan beasiswa tersebut sampai seterusnya lah. Kira-kira diperlukan apa, syaratnya bagaimana, prosedur seleksinya seperti apa, uh, uh, bagaimana kok Mas Alvin bisa mendapatkan informasi tersebut, bla 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 lah nanti. Terus tipsnya apa, kira-kira agar teman-teman sini juga bisa mendapatkan beasiswa tersebut misalnya ya. Itu sesi satu. Untuk sesi dua, nah nanti Mas Alvin sharing selama kuliah nih udah kurang lebih 2 tahun ya di Poland ya Mas ya. Iya. Wes 2 tahun ya, Tiga yang jadi tiga. Bang Poland. Oh tidak, Tiga tahun aku udah di sini. wih, mulai ya, kesuwan. Mau pulang-pulang, Yayan udah dokter. Aku masih. Yo, tapi beda lah kan, luar negeri sama dalam negeri kan. Ah, jadi Oke, yang lanjut. kedua itu ya Mas Alvin sharing lah. Teman-teman pasti tahu, pengen dengar juga cerita Mas Alvin kuliah. Mesti habitnya berbeda dong. Terus culture-nya seperti apa kan pasti berbeda. Nah, itu mungkin bisa ya menjadi wawasan teman-teman, siapa tahu abis Mas Alvin sharing mungkin motivasinya naik gitu loh. Oh, pengen deh kuliah kayak Mas Alvin di Poland. Monggo Mas, jadi sesi satu dulu. Jadi sesi satu ya teman-teman Kita ya. langsung Sesi aja, Aisyah, daripada eh langsung sesi aja satu kita sih mulai bos. kali ya.
Biasanya Sesi 1 tentang Indonesia kan, mendapatkan beasiswa. Jawa. Ya nanti Indonesia. campur Jawa transfer dewe. Jadi gini, Mm-mm. nah perkenalkan dulu ya, nama saya Alvin. Mm-mm. Saya beasiswa saat ini saya sedang kuliah di Polandia dengan menggunakan beasiswa namanya beasiswa Ignacy Łukasiewicz. Di sini saya ambil jalur fast track. Jadi saya ambil jalur S1 dan S2 dalam waktu 2 tahun. Sebenarnya normalnya di sini itu orang, bukan normal orang ya. Maksudnya biasanya di sini itu kalau untuk S2-nya itu 3 semester. Tapi karena waktu itu saya ngelihat ada opportunity nih, kalau kamu ambil 3 semester kamu dapat S2, kalau 4 semester itu dulu namanya bahasa Polanya tuh kalau ditranslatein ke bahasa di bahasa Inggris tuh sandwich kalau ditranslatein lah pokoknya program sandwich kayak gitu. Ya udah aku ambil daripada aku ambil 3 semester, 4 semester nggak apa-apa lah ambil 4 semester. Yang ternyata padat sekali kuliahnya. Yo, man. S1, S2, oke. Uh, Kayak gitu. Terus Terus? ya beasiswa Ignacy Łukasiewicz itu beasiswa yang dari pemerintah Poland. Ignacy Łukasiewicz itu sendiri dari sebuah tokoh di Polandia. Dia itu kalau dia tuh yang nemuin itu Petromax. Oh, Jadi kalau jalan ke Petromax itu ada lampu yang warna putih itu, putihnya itu kan punya patennya itu. Nah, itu namanya Łukasiewicz. Nah, beasiswa itu ya si tokohnya itu membuat beasiswa nama beasiswanya itu Ignacy Łukasiewicz, diambil dari tokoh itu. Yang nggak tahu gimana sejarahnya. Yang jelas nama beasiswanya beasiswa Ignacy Łukasiewicz. Nah, beasiswa ini itu syaratnya yang pertama itu untuk sains dan teknologi. So far sampai sekarang itu memang untuk lulusan yang sains, teknologi atau natural science dan seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ambil kayak yang sosial itu mohon maaf sepertinya belum bisa daftar beasiswa ini. Jadi memang masih sebatas sains dan teknologi. Terus ditambah lagi beasiswa ini ditujukan untuk benar-benar yang fresh graduate. Jadi kalau yang di tahunnya saya memang tiap tahun peraturannya berubah-ubah ya. Cuman saya Ignacy 3 angkatan 3 itu lulusan at least 2 tahun. Jadi waktu itu dulu saya lulus 2016. Jadi di beasiswanya itu pokoknya ada 17 atau 18 gitu. Benar-benar yang dicari fresh graduate-nya. Beasiswa ini kayak gitu. Nah, terus apa ya? Oh ya, syarat. Yoi. Syaratnya di beasiswa ini bisa dibilang paling simpel dari beasiswa yang lain. Bukan seperti adalah beasiswa yang kalau misalnya kamu syarat harus memerlukan proses hingga setahun. Beasiswa ini prosesnya cuma 1 sampai 2 bulan. Proses singkat sekali ya? pengumuman ya, iya dari berkas ke itu sampai pengumuman itu cuma 1 bulan. 1-2 bulanan lah, simpel banget. Terus yang kedua, dan range-nya dari kamu pengumuman terus berangkat itu cuma 1,5 bulan. Kan kalau yang masih ingat waktu itu aku habis lolos hilang kan aku, soalnya aku ngurus berkas juga di Jakarta. Nah itulah pokoknya memang range-nya tuh sedikit banget. Nah biasanya beasiswa Ignacy Łukasiewicz ini buka di bulan Maret, pertengahan Maret, tutupnya bulan April. Nah, cepat sekali kan, atau enggak akhir Februari. Pokoknya range Maret sampai April itu dia buka beasiswanya. Berarti untuk tahun ini udah tutup ya, Mas? Tahun ini ya tutup. Tapi kalau teman-teman mau nyiapin berkas untuk tahun depan, misalnya mau ngikutin, nah itu bisa siapin berkas sekarang. Dan berkasnya simpel sekali. Apa itu, Mas? Yang pertama, berkasnya itu sebenarnya basically cuma 5. 5 ya? Yang pertama, of course, CV, kurikulum vitae kamu. Tapi kurikulum vitae-nya teman-teman nggak kurikulum vitae bebas, tapi udah ada kurikulum vitae yang disediakan oleh mereka. Oh, ada template-nya, Mas ya? Kenapa? Ada template berarti ya, kalau disediakan tuh artinya? Iya, udah ada template-nya. Memang lebih efisien sih prosesnya. Yang kedua? Kurikulum vitae. Yang kedua, of course, ijazah kamu atau surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus, ijazah bisa, dan transkrip.
yang otomatis sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Oke. Mm-mm. Oke, itu udah dua ya. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter. Surat keterangan sehat. Sehat ya? Iya. Sehat Nah, doang di apa sini sehat dan bebas narkoba, Mas? sehat sih ya doang. Oh, sehat doang ya? Iya, Soalnya ada sehat doang. beasiswa Jadi tesnya tes surat paling sehat dan simpel. bebas narkoba. Oh gitu. Mm-mm. Ah, ah. Jadi Oke. teman-teman, nah itu adalah Laude datang dia juga dari Polandia. Oh ya, the next mungkin Laude bisa kita undang juga ya sebagai pembicara, Mas ya. Boleh aja. Nah, Setelah Mas Alvin nanti. surat Oke, keterangan Mas. dokternya pun waktu itu saya Mm-mm. eh, apa namanya ambil yang paling simpel. Saya ambil ke RSUD di Ponorogo. Terus tadi saya udah RSND. ngomong sama, iya, RSND ya namanya. Hmm. Nah, terus udah sampai sana, saya bilang yang paling simpel, ya tinggi badan, berat badan, terus tensi, terus apa lagi ya, tensi, terus Golongan darah, tekanan golongan darah. darah, kayak gitu. Pokoknya dulu aku ambil simpel sih. Cuman kalau teman-teman mau ambil yang TBC itu lebih baik mungkin pokoknya. Nah, di situ udah. Dan nanti pakai bahasa Inggris, surat keterangan dokter. Dokter. Habis, habis itu CV 3, 4. Oh ya, 4 itu Pak, proposal tesis itu gambaran umum ya, Mas ya. Apa ada template-nya sana? riset plan untuk tesisnya Budget plan. teman-teman. Nah, di Ada sini template nggak masalah dari sana? tesis. Nggak ada ya? Ada template-nya nggak? Kalau untuk riset plan itu? Iya, benar ada template-nya. Yang jelas riset plan-nya itu cuma 2 lembar. 2 Ya. lembar A4. 2 lembar apa 2 halaman, Mas? 2 halaman, Dua. sorry, 2 halaman. Oh, 2 halaman ya, 2 halaman. oke, Cuma 2 oke. halaman doang. Jadi ya Ah, benar-benar di efisien. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati kalau ketika bikin proposal tesis ini karena di sini poin yang paling tinggi di antara yang lain. Jadi kayak CV-mu, IPK-mu itu kayaknya kurang, ya ada poinnya juga. Cuman paling tinggi kalau nggak salah tuh 5. 2 halaman, nah itu tahu dibilang. 2 dua halaman. halaman. Hmm. Ya general lah, introduction, method, terus expectation result, ya segitu aja sama reference. Itu udah harus mencakup semua dalam 2 halaman. Jadi to the point. Yang terakhir, sertifikat bahasa Inggris minimal B2. Itu sejenis apa? TOEFL apa IELTS itu? Jadi IELTS kalau maksudnya minimal B2 itu bisa teman-teman itu ya, apa ya? Kalau TOEFL itu berarti 550. Kalau TOEIC itu 700. 700 atau 800. 150. 700 ya, maaf. 700 kalau TOEIC. Kayak IELTS itu minimal 6,5. Atau enggak Oh, itu TOEFL IB. contohnya. TOEFL Soalnya IB. 543. Oh. Terus? Itu. Dia malah IELTS 6,5. 5,5. 6,5. Oh iya. Ya B2 lah pokoknya. Oh iya ya, nggak nyampe 6 ya? Iya, nggak nyampe. Pokoknya teman-teman mungkin bisa ngeliat ya apa sih sebenarnya sertifikat B2 itu, karena sebenarnya parameternya berbeda gitu. Jadi mungkin bisa di searching lagi. Nah, TOEIC-nya 700. 700. Halo Mas Iqbal, selamat Halo bergabung. Mas Iqbal. Ada Terus dosen juga. Udah. eksklusif Polandia. Udah Di berapa? Polandia 5 itu ya syaratnya, Mas ya? Cuma 5. Oh. Terus kemudian itu disubmit. Kalau dulu di zaman aku itu masih submit pos. Kalau di tahun ini mereka udah online. Jadi aku kirim ke kedubes embassy Polandia. Udah, habis itu kita nunggu aja sebulan. Pengumuman selesai. Udah, itu untuk beasiswanya ya? Dan nah uniknya tuh kita nggak ada yang namanya kayak wawancara atau kamu harus kayak dia make sure ini berkasmu apa bener apa enggak, itu mereka nggak ada. Cuman setelah lolos itu ada tahap lagi. Nah ini yang bikin lumayan ribet sih. Yang pertama, kita harus
legalisir ijazah kita, ini fungsinya nanti untuk kita daftar lagi ke universitas yang di Polandia. Jadi yang kita legalisir itu ijazah, of course sama ijazah sama transkrip, akte kelahiran, dilegalisirin ke Kedubes Polandia. Nah, tapi kalau untuk mau legalisasiin ke apa namanya, ke Kedubes Polandia, itu ada syaratnya dulu. Kita yang pertama, ijazah kita harus di legalisasi sama Kementerian HAM dan Hak Asasi Manusia. Itu yang pertama, kita legalisasi itu. Itu butuh waktu kurang lebih 3 hari. Udah, kita submit dulu di Jakarta, 3 hari selesai. Yang 3 itu akte, transkrip sama ijazah, masukin. Setelah itu legalisasi Kemenhumham, lanjut legalisasi Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Setelah legalisasi Kemenlu, ijazah kita, baru kita bisa legalisasi ke Kedubes Polandia. Jadi itulah tahap, maksudnya pengecekan dokumen asli tidaknya kita tuh di situ. Udah, kita submit ke Polandia. Itu karena dulu saya submitnya Maret, April, pengumumannya itu kisaran Juni. Agustus itu saya ngurus, akhir Agustus lah. September itu udah selesai, September 10 September, karena kelasnya kita udah mulai Oktober, kelas bahasanya. Nah, udah saya submit, udah selesai semua. Nah, September, 27 September itu saya berangkat, 26, saya masih ingat sekali, 26 September saya berangkat, langsung ke Poland. Oktober kelas udah mulai, udah nggak ada apa-apa lagi. 2000 berapa tuh Mas? Berangkatnya? Itu 2017 ya? 16 ya, 16. Nah, di Polandia ini, beasiswa ini tuh nggak ada yang namanya ikatan dinas, nggak ada kayak kamu harus habis lulus kerja di Polandia atau kamu habis lulus harus pulang ke Indonesia. Kamu sama sekali nggak ada ikatan, maksudnya cenderung bebas. Bahkan ada teman saya yang udah di tengah-tengah, dia ngerasa bosan, ya bukan bosan, dia keterima di beasiswa lain, akhirnya dia ambil beasiswa lainnya itu. Jadi dia udah dapat nih beasiswa Ignatius Łukasiewicz nih, terus dia keterima, saya keterima nih, dia udah di Poland posisi, terus dia lolos beasiswa kalau nggak salah LPDP, dia lolosnya, ya udah dia akhirnya ambil yang di LPDP-nya. Udah, gitu Mas? Habis itu kenapa? Udah, terus? Dia ngomong sama pihak beasiswa, saya mengundurkan diri. Oh ya udah selesai. Dia nggak minta nyabut apalah atau bikin hitam di atas putih atau enggak gitu. Cuman di beasiswa ini saya lupa mention lagi kan, tahapnya tuh kita sebelum start master kita diwajibkan untuk kelas bahasa selama 1 tahun. Kalau di zamanku dulu 1 tahun, di Ignasi batch 4 itu 1 semester. Setahunnya ini sekarang 1 tahun lagi. Jadi tiap tahun memang regulasinya berubah-ubah. Jadi teman-teman tetap, ya saran saya sih ketika untuk submit beasiswa ini dipahami benar sih berkas-berkasnya terus kayak gimana gitu. Karena memang tiap tahun berubah. Tapi kurang lebih sama. Ininya seperti itu. Oh gitu ya Mas ya? Berarti nggak dari profesor yang menentukan beasiswanya beda ya? Kayak Enggak. Kita nggak perlu cari profesor, nggak perlu cari email univnya dulu lah, nggak perlu. Ya seperti itu kita nggak perlu. Karena memang ini literally kamu berkas. Seleksinya memang benar-benar berkas. Berkas ya? Oke. Nih, Ignasi 5 1 tahun kelas bahasa, iya benar. Balik lagi ya, 1 tahun, benar kan? Mas 3 kan? Mas 3 tuh? Mas 3, terus 4, terus ini 5 laude tuh? Iya, laude 5. Yang dulu, terus kamu juga bisa milih kuliahnya mengambil bahasa Polis atau bahasa Inggris. Terserah, whatever it is. Nah, itu apa lagi ya? Oh ya, sekolah bahasanya. Di sekolah bahasa Mas, ini loh, apa? Sebelum masuk ke situ, apa namanya? Tadi ya. Apa loh yang didapatkan dari beasiswa itu gitu loh?
Oh iya, lupa malah. Pembiayaannya apa aja, fundingnya meliputi apa aja gitu maksudnya. Oh, ya ya. Kan Yang perlu pertama, jelas juga toh. ah, jadi beasiswa ini include, kalau saya bisa bilang cukup dan lebih dari cukup. Yang pertama kamu di cover sama tuition fee, pembayaran uang kuliah, uang gedung, semua udah gratis. Dan uniknya lagi kita nggak perlu ngurus-ngurus lagi, udah tinggal kuliah aja. Itu yang pertama. Yang Mm-mm. kedua, kita gratis pelatihan sekolah bahasa Polandia selama 1 tahun. Karena itu memang itu wajib sih dari kontraknya beasiswanya itu. Mm-mm. Terus yang terakhir uang bulanan, sebulan itu 1.500 di tahunku loh, 1.500. Kalau tahun sekarang kalau nggak salah 1.750. Ini 1.500 zloty. Karena Polandia tuh Polandia itu mata uangnya bukan euro ya, mata uangnya itu zloty. Jadi satu zloty itu kisaran 4.000. Ya kalau 1.500 itu kalau kita konversiin ya cuman berapa ya? 5 juta, 5 juta atau 4 juta lah, kisaran segitu. Nah, pertanyaannya apakah itu cukup atau enggak? Saya bisa bilang itu lebih dari cukup. Karena yang pertama, eh, dormitory kita itu harganya cuma 300 zloty. Kisaran 300 sampai 500 zloty. Nah, sisanya tuh 1.000 zloty itu buat kita makan-makan lah, buat kita jalan-jalan ke negara lain lah, terus bisa kita buat foya-foya atau apa, itu masih cukup, masih bisa itulah surplus lah. Tadi buat apa Mas yang 300 tadi Mas? Buat bayar ini Dormitory, kosan enggak? Dormitory iya apa? kosan 300 sampai 500 ya dormitory. Oh itu Terus belum include. Oh tadi belum biasanya belum belum ikut kos ya. belum Jadi uang saku itu 1.500. untuk bayar kos kalian ya. Iya, Oke oke. terus 1.200. ya seperti itu, kurang lebih itu yang kita dapatkan. Biaya risetnya Mas gimana Mas kalau risetnya? Enggak include ya? Nah, biar Mm-mm. riset juga sama. Ketika kita habis lulus dari kelas bahasa, ini malah ya Laudia nambahin lagi nih. Kalau saya 1.700 zloty Mas. Nah, kalau Ignasi sekarang malah 1.700 zloty. Jadi tiap tahun memang Mm-mm. naik gitu. Untuk biaya riset, ketika kita udah lulus dari sekolah bahasa, kita nanti dapat tambahan lagi 500 zloty di awal bulan. Itu di awal Mm-mm. bulan. Terus nanti di akhir tahun pun kita juga dapat lagi 500 zloty itu untuk skripsi. Oh gitu. Tapi sebenarnya itu uangnya nggak kepake. Karena Risetnya itu kan yang bayarin profesor kita. Maksudnya udah dibayarin kampus. oh ada program pembayaran risetnya dari kampusnya Mas ya. Ya gimana ya? Ya nanti cerita lebih detail lah kalau masalah penelitian di sini. Nanti ya bis itu sesi yang penelitian. Karena Mm-mm. sebenarnya penelitiannya udah di cover semua. Jadi 500 dolar itu nggak tahu buat apa. Ya mungkin buat ngeprint atau buat apa ya. Ditabung tuh Bos. Iya ditabung lah. Mau di foya-foya. Ya enggak lah. Maksudnya Iya. ya itu sebenarnya 500 dolar juga nggak kepake juga yang di awal sama di akhir. Tapi kalau saya sendiri waktu di awal itu buat saya urus resident permit. Resident permit itu pengganti visa lah. Karena visa saya kan cuma setahun aja. Kayak gitu. Yang di Air Reynolds. Ditambah lagi, beasiswa ini juga ada hitam di atas putih. Kalau ada apa-apa seperti pandemi, Nafa udah memprediksi kayaknya. Di situ ada tertulis di Nafa, kalau ada apa-apa, pokoknya kejadian yang berbahaya gini-gini, para pemberi beasiswa, para award itu nanti bakal dapat funding 500 zloty. Bener, bener akhirnya waktu corona ini itu dapat apa namanya, dapat 500 zloty kita udah ngisi form, tapi uangnya belum cair sih. Ya bener dapat 500 zloty. Jadi dapat tambahan lagi, ada 3.500 tambahan lagi di beasiswa ini gitu. Lumayan lah ya. Ya lumayan ditabung buat hidup. Yoi. Berarti sekedar info buat teman-teman kan tadi Mas Alvin udah nge-share link ya beasiswa Ignasi itu loh. Tadi link yang pertama. Itu udah kebetulan sudah saya share di link bio Instagram saya ya. Udah saya share. Nanti teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut tentang beasiswa Ignasi bisa mungkin klik link yang ada di bio ya Mas ya. Iya.
Apa ya, Boleh oh, teman-teman nanti Mas dicek Iqbal aja. nih pesan dari senior, Iya, semangat terus, jangan bosan. Ya, makasih Mas Iqbal. dari Lauli ilmu. nambahin lama Ya, sekali nunggu cairnya. Ya, uangnya di makasih. mahasiswa masih cukup. Eh, makasih buat Mas Iqbal semangatnya. Sukses juga buat Mas Iqbal ya. Kapan-kapan Mas Iqbal diundang juga dong. Iya toh. Nanti Udah ada sesi dokter, khusus. udah dosen loh itu. Iya, maksudnya apa kalau tentang ini gimana buat nembus biar jadi PNS dosen kan menarik juga kan. Banyak Nah, teman-teman siapa yoi. tahu ya buat yang pengen jadi dosen kan kadang-kadang yo susah juga kan seleksi PNS juga bisa juga kita anggap remeh karena emang sulit saingannya juga banyak kan. Mm-mm. Mungkin bisa nanti apa tips triknya dari Mas Iqbal mungkin siapa tahu bisa lebih mengena kan bisa Asik. bermanfaat gitu. Oh, lanjut ya. Lanjut mungkin sesi satu itu ya Mas ya. Boleh Belum dibuka selesai sesi nih pertanyaan. sesinya, bro. Oh belum ya? Oke, siap Mas. Belum. Iya, Lanjutkan. kamu habis lulus dari Polandia itu, habis Mm, berangkat sampai Polandia itu, kita ya. diwajibkan 1 tahun sekolah bahasa Poland. Mm, mm, mm. Nah, 1 tahun sekolah bahasa Poland itu sebenarnya nggak cuma bahasa Poland doang, bahasa dan budaya Poland. Jadi kayak misal, jadi saya di sini juga belajar banyak sih bahasa. Selain bahasa, saya juga belajar culture-nya orang Poland. Seperti kalau karena in general Poland itu negara Katolik, 96%-nya mayoritas itu Katolik. Jadi kalau kayak apa ya? Kayak ada culture tanggal pokoknya liburan apa nggak tahu lah namanya. Itu yang gambar-gambar telur Paskah mungkin ya. Nah, kita diperkenalkan itu kayak gitu juga, gambar-gambar telur, terus ada budaya kayak eh apa namanya? Semprot-semprotan air. Adalah pokoknya kayak gitu aneh-aneh lah. Terus ada jin touch contact. Nah, itu artinya lemak kalau di Indonesia lemak Jumat. Jadi intinya di hari itu kita harus makan makan apa namanya? Makan ponski. Aduh, mati ponski mas. Donat. Nah, donat. Makan donat. Makan Donat. donat. Nah, donat sebanyak-banyaknya karena mitosnya kalau di hari itu kamu makan donat sebanyak-banyaknya, kamu akan memperoleh keberuntungan. Jadi lebih dari Valentine, bro. Oh ya, sini hobi makan donat biasa wae. Rono hubungannya Mas ya? Ada Ya ya namanya juga budaya sini ya, nggak tahu sih, budaya ya. nggak tahu sejarahnya gimana. Terus jadi ya udah kak, jadi waktu bulan itu donat tuh harganya murah semua. Terus di kampus-kampus, di kelasku, di laboratoriumku pada bagi-bagi donat. Dosen-dosennya bagi-bagi, ayo makan donat. Yang bisa makan banyak, keberuntunganmu makin banyak. Nah, aku sukanya di hari itu karena kita dapat donat gratis. Aku sampai dapat berapa ya? 12 gitu ya, tak makan gitu. Terus ada Nah, apa lagi ya? Pokoknya banyak lah kebudayaan-kebudayaan. Saya juga pernah masak-masak bareng makanan Polandia. jadi Makanan selama Poland. setahun bahasa itu ya, Iya, pelatihan bahasa itu Mas ya. bisa sebenarnya nggak cuma setahun sih. Bisa 3 semesteran sih. Bisa 2 semester, bisa 3 semester. Tergantung dari univmu. Tambahan lagi, ketika kamu sudah lolos ke apa namanya beasiswa ini, sebenarnya waktu kamu ngisi CV-nya itu waktu awal proses beasiswa itu kamu kan pingin misalnya ke kampus Warsaw University, ke Universitas Warsaw itu kan. Waktu kamu udah sampai Poland, kamu bisa ganti lagi kampusnya. Enak kan beasiswanya? Bener-bener nggak ngikat. Kamu mau misalnya, aku bosen, nggak jadilah masuk Warsaw University. Waktu aku daftar, aku masuk material engineer misalnya gitu kan. Nah, terus kamu bisa ganti univmu. Misalnya aku minta ganti AGH gitu, bisa. Kalau saya dulu memang awal-awal mau masuk AGH University, ya ketika saya lolos, ya AGH University, tetap saya nggak mau pindah lah, yaudah itu aja lah. Itu yang dikerangkan. Itu kurang lebih kayak gitu. Nah, di situ kamu bisa pindah. Nah, kamu di sini pun di kelas bahasa kamu bisa decision. Kamu mau ambil kampus, mau bahasa Polis atau bahasa Inggris. Nah, teman-teman juga bisa decisi juga. Saya mau ambil Inggris. Kalau yang di Ignasi 4, kamu cukup cuman sekolah bahasa 1 semester. Kalau Inggris loh. Kalau yang Polis, at least minimal 2 semester. Kalau yang
Bisa 2 semester, bisa 3 semester. Dan seperti itu. Kalau Ignasi 5 ini sekarang setahun, tapi di angkatan ini ada juga sih teman-teman yang dia cuman bahasanya 1 semester doang, karena dia memang ambil Inggris, dia memang nggak gitu kepake sih. Kayak gitu. Nah, kalau saya ambilnya yang bahasa Polis. Tapi kan kalau ngambilnya Inggris kan notabene kuliahnya pakai bahasa Polis kan Mas di Poland? Ya, Gimana itu kalau? Hah? kamu Inggris ya kuliahnya bahasa Inggris. Oh Kalau Polis gitu. ya. Soalnya kan kirain kan lo Mas Alvin kan pakai bahasa Polis kan kuliahnya di sana di Iya, Polandia. saya ambil bahasa Polis. Memang ada mata kuliah yang bahasa Inggris, tapi hampir 80%. ya mungkin lah, hampir overall Polis bahasa Poland. Bikin emosi Mas. Seru ya Mas ya. Mungkin Mas Ya, Alvin boleh membuat kita pusing kali ya, buat kita audiens mungkin bisa perkenalan pakai bahasa Polis, paling kita melongo-melongo doang Mas. Yang Itu notabene belum paham tentang bahasa Polis. Kalau bahasa Polis in general nggak gitu susah untuk pelafalannya. Ya, menurutku nggak begitu susah kalau untuk lidah orang Indonesia. Misalnya contoh, nama Contoh si ya. Alvin. Cześć, jestem Alvin. Itu. Atau enggak kalau secara general nama saya adalah Alvin, ya berarti Cześć, nazywam się Alvin. Udah gitu. Wih. Cześć itu artinya halo. Atau enggak kita bilang selamat pagi atau bilang halo secara itu Laude juga share tuh. Saya awalnya pilih UYOT Jagiellonian University karena di Wrocław University of Science Technology ada bioinformatik, ya udah saya pilih di Wrocław. Jadi si Laude kasusnya juga pindah dia. Dia awalnya pilih di kampus A, akhirnya dia pindah di kampus B, kayak gitu. Terus kembali lagi ke bahasa Polis, apalagi ya? Misalnya kita ngomong tadi ucapan halo atau selamat pagi, ya bilangnya berarti ya dzień dobry. Itu. Atau mungkin kita bilang maaf. Coba yang ikutin ya. Przepraszam. Gak bisa Mas. Coba dulu. Lidahnya belum terbiasa ini. Tidak ada patah. Ya seperti itu kurang lebih bahasa Polis. Dan di bahasa Polis itu hurufnya huruf mati semua. Ntar saya contohin buku kuliahku nih ya. Kayak gini nih. Ini buku, ini novel biasa. Nah, novel ya, bukan buku kuliah ya Mas ya? Iya, bukan novel. Kuliahnya alah ketemu males, ya kayak gitu. Jadi memang literally, nih coba nih baca yang ini apa nih baca ini. Kalau di Indonesia kan propaganda wage kayak gitu kan susah kan, sebenarnya propaganda wage. Ini masih biasa sih. Nama orang juga aneh-aneh mereka. Ini kayak gini nih. Coba baca gimana? Yang ini nih. Nggak tahu Mas apa Mas? Susah banget berarti. Set Voyanim, ya kayak gitulah. Apa judulnya itu Mas? Ini sih sejarah Tatar. Oh. Sejarah Muslim di Poland lagi tak baca. Menarik ya, ungunya. Covernya warna ungu, menarik sekali ya. Cover doang ya. Udah habis itu. Ada kuota mungkin Mas? Udah sekolah, kuliah. Enggak, maksudnya ada kuotanya kemarin. Berapa yang keterima? Ya, banyak nggak? Kuota itu dari tahun ke tahun itu overall pasti naik. Yang pertama, kalau di angkatan, saya nggak tahu angkatan Ignasi 1-2 berapa kuotanya, cuman di angkatanku dulu itu 21 atau 23 ya, di tahunku. Terus di Ignasi 4 itu kuotanya jadi 45. Di Ignasi terakhir ini kalau nggak salah 100. Jadi tiap tahun memang naik dia kuotanya. Ya mudah-mudahan di tahun depan ya naik juga. Karena ini memang seleksi, dan kata penyeleksi beasiswanya Indonesia tuh paling banyak peminatnya. Apa itu? Angkatanku 30. Oh, 30. Oh, 30. Tak ganti satu. Oh, nggak ngerti dah. Oh, tiap 30 Mas. Oh, maaf. Ya. Ya paling nggak naik lah. Mas Alvin 23 ya waktu itu kan? Ya, 23. Ini 30 naik 7 lah. Tapi seluruh dunia kan itu, maksudnya dari overall pendaftar ya lumayan juga berarti ya.
beasiswa ini memang ditunjukkan untuk negara berkembang Oh seperti gitu. Indonesia, negara berkembang itu yang Oh, seluruh dunia tuh 160 sekarang. oh 30 tuh Indonesia doang. Iya, Uh, Indonesia doang 30. oh Mas Alvin 23 Indonesia doang waktu itu. Indonesia doang. Oh, Gitu. lumayan juga Negara ya Mas ya. berkembang, kayak Ada apa lah ya? peluangnya. Ada Mm-mm. peluangnya gede. Berarti Ya teman-teman terus, wajib coba lah Mas ya. Maksudnya kan seleksinya berkas ya. Maksudnya iya, kemampuan menulis yang perlu diasah kan berarti ya. iya sih. Kalau Mm-mm. teman-teman kayak menurutku kayak menulis kemampuan udah bagus lah. Pasti kan mereka udah lulus skripsi semua kan. Kalau Mm-mm. menurutku sih malah yang dikejar itu aja. Kayak sertifikat bahasa itu. Karena di Indonesia Oh, kan itu mahal kan tergantung. Jadi lebih baik kita persiapkan sertifikat bahasa Inggrisnya. Sisanya kalau kayak oke. nulis proposal atau yang lain nggak begitu, ya itu perlu. Tapi kalau untuk saat ini rata-rata mahasiswa Indonesia yang saya lihat sih mereka sebenarnya mampu selalu kecentok di itu, di apa namanya, Sertifikat sertifikat bahasa itu. bahasa. Rata-rata Mm-mm. seperti itu sih kalau ngeliat ya TOEFL lah atau apa Oke, gitu. oke. Mas Udah Alvin pakai TOEFL ya kuliah kemarin ya? selesai. Saya pakai TOEIC. Dulu saya daftar pakai TOEFL. Saya 560. Nah, cuman masalahnya waktu saya berangkat ke Poland, TOEFL itu ketinggalan. Mm-mm. Nah, terus akhirnya aku tes TOEIC lagi. Di Tes Poland. TOEIC, iya, tes TOEIC di Poland. Itu pun saya udah masuk kuliah baru tes lagi. Itu dapat berapa ya waktu itu? Sebentar, lupa, 779, kisaran 779 atau angkanya jelek kok, 78 sekian. Susah maksudnya dibilang, lupa aku, Di atas 781. 700 lah ya. Di Iya, atas kisaran segitu. 750. Kisaran segitu. 780-an kalau nggak salah. Mm-mm. Lah, itu TOEFL-nya nggak bisa dikirimin ya ke Polanya, Mas, kalau ketinggalan gitu. Berkas-berkas kayak gitu Ya, kalau misalnya ketinggalan. ya faktor X-nya kan banyak tau siapa yang mengurus itu masalahnya. Ya. Dan Iya, kondisi di juga rumah waktu kan itu nggak ada. lagi tidak memungkinkan ya, Mas ya. Iya, terus belum lagi ngirim berkas itu kan juga ada keluar uang lagi daripada, kalau saya kalkulasi itu harganya sama daripada aku ngirim berkas dari Indonesia, totalnya itu sama. Ya udah, Dan siapa itu tahu sih yang kalau tes lagi siapa tahu nggak maksudnya skornya belum tentu tinggi gitu loh, siapa tahu kan. Kalau Mas ya Alvin kan gimana? Mangkat. Ya belajar toh kan. ya iya maksudnya kan ya gitu. Berarti Ya Mas akhirnya Alvin di bisa nyusul. Universitas AGH ya? Ya akhirnya bisa AGH. nyusul sertifikat bahasanya Mas, nggak bisa di AGH. Oh ya, kalau di AGH itu kampusku kalau mau masuk ke universitas, mau pendaftaran itu ada tes lagi, tes tulis. Hmm. Tes masuk Tes, kampusnya tuh gimana, Mas? Kan udah keterima beasiswa kan. Nah, tes masuk ya, kampusnya tuh sulit gak? Ada tes nah, apa tuh? seleksinya tuh Di tergantung kampus AGH. masing-masing. Tapi Ya, kalau oke. yang paling ada yang kayak Universitas Jagiellonski itu, dia tesnya wawancara. Mm-mm. Kalau AGH itu tesnya itu ya benar-benar tulis A B C D. Dan kalau kamu nggak lolos ya apa nggak lulus tes itu ya udah nggak bisa masuk S2-nya di AGH itu kayak gitu. Oh gitu ya, Nah, Mas, ada UM-nya ya berarti ya? iya, tapi nanti AGH dia dia fair sih sebenarnya. Dia ngasih materinya dulu sebelum, maksudnya mau general kayak apa, dia ngasih materinya dulu, udah ada materinya, ABC-nya gitu, kurang lebih seperti itu. Terus kamu nanti teman-teman bisa pelajari. Tesnya model ABC dan itu online. Nah, ini Hmm. malah bisa tricky juga teman-teman, ngerjain rame-rame itu juga bisa sebenarnya. Iya ya. Iya. Cuman susah sih waktu itu ngerjain. Tapi intinya udah ada gambaran soal yang bisa didapatkan di websitenya AGH University ya berarti? Iya, ada Mas dapat di mana? di departemennya, Websitenya? ya di departemennya itu ada. Kamu nanti Oh di departemen. di departemen itu ada. Kamu nanti kurang lebih soalnya kayak gini. Walaupun memang berubah-ubah. Kalau kayak di UYOT itu dia cuma wawancara, Hmm. udah selesai. Ada lagi yang malah ya tinggal berkas doang. Kayak di Warsaw University itu berkas doang. Terus Poznan juga berkas doang. Tapi kalau untuk kampus saya memang harus tulis. Hmm. Tapi tahunku dulu aku sedikit beruntung karena aku ambil dulu yang fast track itu, saya nggak dapat yang tulis.
Tapi saya dapat yang wawancara untuk yang jalan ke S1-nya, tapi untuk lanjut ke S2-nya saya ikut tulis. Jadi saya ujian seluruh itu 3 kali lah, yang ujian aneh-aneh itulah. Udah sih itu. Yang Iya, bisa iya, aku iya. share itu sesi Sesi cara satu. mendapat. Ya, sesi Mm-mm. satu apa ya? Sampai polannya ya? Sampai kuliah, sampai kuliah. Ya Ayo udah, lanjut. berarti kita buka sesi pertanyaan untuk sesi satu ya Mas, buat teman-teman Oh, siapa tahu ada boleh, yang boleh. penasaran gitu. Mm-mm. Monggo teman-teman yang masih bergabung atau teman-teman yang lain belum sempat bergabung boleh diajakin. Cara mulai Kita buka dari sesi pertanyaan. mm-mm. Monggo teman-teman yang mau nanya seputar beasiswa Ignasi ya Mas ya. Oh, Bagaimana Mas Alvin tadi ya udah cukup banyak juga sih yang di-sharing, tapi siapa tahu masih ada yang belum jelas, teman-teman boleh ditanyakan gitu. Monggo dikirim aja, diketik, terus di-send, nanti kita yang jawab Mas Alvin ya. emangnya bisa ya ngeliat pertanyaan yang detik itu? Oh, ini bisa di-scroll. Oh ini bisa naik turun Mas, tuh Oh, bisa iya, di scroll naik maaf. turun lagi, bisa. Jadi teman-teman sambil nunggu sebelum masuk sesi 2 boleh boleh banget ya kalau mau tanya gitu. Mumpung langsung ada Mas Alvinnya gitu yang sudah mengalami langsung gitu kan, sudah melewati masa-masa itu gitu, Ini ada nih, masa-masa Mas, kan perjuangan. mengambil bahasa polis ya. Apakah Anjir, masih kok Rano nggak tampil dia tuh ya? Apa? Kok nggak tampil Di, di live-nya? di aku malah tampil, Mas. Ini Oh lawan iya, ditanya. tanya Coba. pribadi tuh kayaknya nggak di live-nya. Oh, enggak kok, Mas kan mengambil bahasa polis ya. Hmm. Apakah masih membutuhkan Oh sertifikat iya, bahasa Inggris juga, Mas? Enggak perlu. Kalau teman-teman udah ambil bahasa polis, ya sebenarnya teman-teman nggak perlu sertifikat bahasa Inggris. Tapi saranku sih, Dek, mending ambil yang bahasa Inggris saja, jangan ambil yang polis. Bahasa polis, kuliah di bahasa polis tuh, kalau menurut aku ya, susah. Maksudnya kuliahnya pakai bahasa polis itu susah. Cuman ya, ilmunya deep aja sih, bener-bener. Deep apa? Dalam. Dalam. Karena memang di sini memang ada beberapa kata bahasa polis yang nggak bisa ditranslatein ke Inggris. Karena ilmu teori kimianya itu baru. Aku pernah nyoba gitu kan, tak translating ke bahasa Inggris nggak bisa. Ilmunya bener-bener baru gitu. Susah sih. mm-mm. Nggak Oh perlu, iya, Dek. Jadi, kalau teman-teman ambil kelas bahasa polis, ya teman-teman satu semesternya teman-teman itu, ijazahnya teman-teman bahasa polisnya eh, itu setara sama sertifikat B2. Kalau teman-teman ambil kalau ambil 2 semester itu B1, kalau ambil 3 semester itu B2. B2 gendut, berarti cenderung ke C1. Seperti itu. Bener, Mas, bikin stres. Enggak sih, berarti Mas, dia sehat kok. Laude, berarti ngambil bahasa polis juga Laude. Kampusnya jauh nggak sih, apa deket Mas? Sama Laude kampusnya Mas AGH sama kampusnya Laude. Pernah Sempet ketemuan nggak di Poland sama Laude? Belum ya? Belum Meet up sempat gitu di sih. sana? Belum sempet ya? Kemarin kemarin Laude mau main ke Krakow. Mm-mm. Dia bilangnya Itu Laude, kagum bahasa Poland malah balasnya. loh, udah kebaca. Dia mau ya brosur. Dia main ke sini, cuman kayaknya jamnya belum tepat aja. Ya mungkin ya nggak tahu lah. Dan jaraknya aku ke Laude deket kok, cuman 30 menit naik bis. Naik bis ya? Enggak 30 menit, 1 jam, maaf, 1 jam, 1 jam. Beda beda itu. Voye, lupa. Provinsi. Bukan provinsi. Ya Kabupaten? itulah pokoknya sejam. Beda kota, tapi cuma Beda sejam. kota? Laude di Katowice, saya di Krakow. 1 jam. Mm-mm. Itu sih. Bagaimana Mas untuk apa tentang beasiswanya nih, mau nunggu teman-teman dulu nanya seputar beasiswanya. Oh ya, kita buka lagi ya buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi sesi satu ini sudah dijelaskan sama Mas Alvin tentang bagaimana Mas Alvin mendapatkan beasiswa Ignasi ya untuk kuliah di Polandia. Mm-mm. Nah, teman-teman boleh nanya nih. Kita buka kesempatan buat tanya tentang seputar beasiswa tadi, bagaimana Mas Alvin apa bisa mendapatkan beasiswa tersebut seperti itu. Monggo kita kita beri kesempatan gitu. Kalau ada yang mau bertanya ya buat teman-teman, itu mungkin ada yang mau daftar setelah lulus tadi ya. Ada batasan usia juga Mas ya? Ada nggak sih? Untuk batasan usia itu di tiap tahun selalu berbeda-beda. Mm-mm.
Kalau di tahunku itu nggak ada batasan usia, tapi syaratnya teman-teman harus lulus at least 2 tahun. Maksudnya 2 tahun tuh maksudnya nggak boleh, kalau kita udah lulus 3 tahun nggak boleh daftar gitu berarti ya? Nggak boleh. Itu di angkatanku. Oh. Kalau di angkatan sebelumnya itu kayak empat ya itu 3 tahun. Terus di angkatan ini kayaknya lebih longgar. Lebih Mm-mm. longgar lagi berapa tahun. Jadi teman-teman memang harus tiap tahun tuh itunya peraturannya selalu berubah-ubah. Ya tapi kurang lebih cuma 5 berkas itu sih yang dikumpulin. Mm-mm. CV, terus proposal tesis, surat dokter, ijazah, sama sertifikat TOEFL itu pastilah. Iya, iya. Nah, itu ada yang nanya, Mas. Hai nanya, Apa? mau join beasiswanya itu dari pemerintah atau dari UNIF-nya? Dari pemerintah Poland. Pemerintah Poland ya. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin kita tunggu sekitar 5 menit lagi, terus kita masuk sesi kedua ya, Mas ya. Oke, Mungkin boleh. teman-teman pengen tahu gimana culture di sana selama Mas kuliah gitu, pressure-nya atau apalah. Kita tunggu 5 menit dulu. Masih ada yang mau tanya seputar beasiswanya kah? Seperti itu ya. Mhm. Info juga buat bagi yang bergabung, eh, informasi website informasi tentang beasiswa Ignasi ya, itu sudah Iya. saya taruh di link ya, di link Instagram bio saya, di link bio Instagram saya, itu Mhm. saya dapat langsung dari Mas Alvin linknya. Jadi saya Mhm. hanya tinggal memindahkan aja ke link bio saya gitu. Jadi Oke, kalau oke. mau berterima kasih, terima kasihlah kepada Mas Alvin. Oh ya sama itu apa namanya Hmm. kuliah ke Polandia itu nggak mesti pakai beasiswa Ignatius Łukasiewicz, ada banyak dan itu Hmm, hmm, hmm. dirangkum di website PPI Polandia. Saya udah juga kirim ke Mas siapa nama Mas Yoyon. Hmm, hmm, Ada hmm. banyak, ada 5 yang paling terkenal. Ignatius Łukasiewicz, Stipendium Rektorski itu beasiswa rektor, terus share Hmm. scholarship macam-macam. Atau yang paling keren itu beasiswa Erasmus. Jadi beasiswa Erasmus. Erasmus itu teman-teman kuliah di Eropa, tapi tiap semester ganti negara, ganti univ atau ganti negara terserah. Kayak Oh misalnya teman kayak saya si tuh ya, Yoci ya, ya itu dia alumni Undip juga kan pindah-pindah. itu kan? Dia pokoknya dulu Hmm. di Belgium, terus eh, pindah Prancis, pindah Spanyol kayak gitu. Tiap semester pindah-pindah. Ya tergantung kamu itu sih mau berapa kali, bisa sampai 5 sih kalau nggak salah yang Erasmus Plus itu. Beasiswa 5 Tapi negara. mungkin seleksinya lebih ini kali Mas ya. Seleksinya lebih sulit kali ya. Atau sama aja? Eh, Iya kurang lebih sama, cuman kalau Erasmus kalau nggak salah itu kurang lebih sama sih kalau general Eropa itu nggak perlu kamu hubungi profesor atau apa. Cuman apa ya? Kayaknya ada syarat harus kerja dulu kalau Erasmus itu. Saya kurang tahu juga, Oh. nanti coba dicek sendiri. Kayak gitu. Terus ada lagi beasiswa namanya ITO Energi, itu beasiswa yang dari AGH, itu juga. Jadi satu semester kamu di AGH, nanti semester 2-nya kamu di MIT atau di mana gitu, pindah-pindah di Amerika atau di mana. Jadi, Hmm. dan uniknya kalau kamu udah punya beasiswa Ignatius Łukasiewicz, ambil program itu juga bisa. Oh gitu. Jadi Oh, kalau jadi di beasiswa INAS double. ini boleh nambah beasiswa yang lain ya? Boleh. Kayak aku nih kok Hmm. contohnya sebenarnya aku harus berangkat ke Italia, saya ambil Erasmus Plus. Tapi karena Mbak Corona, dipospon, pospon, pospon, yang akhirnya dibatal. Akhirnya nggak tahu nih gimana kabar. Kayak tak batalin deh kalau ambil lagi. Ini ada yang Ya mau mungkin tanya. ini ada yang tanya ini ya. Oh dari Ibnu nih. Dari Ibnu Mas. Ibnu Sika 16. Hmm. Menarik nih Mas. Kan ambil S1 sekaligus S2 sih. Kan nih. Sama Selalu ngambil bla engineering. bla Ya bla. Buat proses gimana kuliahnya itu gimana gimana pertanyaannya? ya? Oh, Mas gimana bisa pakai gitu. Sama pengen tahu juga Mas di UNIF. Yang satu dulu kali ya. Hmm. Kan ngambil S1 sekaligus S2 nih Mas Alvin kan, Hmm. fast track kan, BN sama MSc kan. Nah, Ya jadi BNMN bahasanya. MN ya. Sama ini Mas ngambil Material Science Engineering. Buat Yes. proses kuliahnya itu gimana dan di sana bisa part time juga enggak? Oke. Nah, itu pertanyaan buat sesi 2 kali ya Mas ya. Ya kita Tapi jawab nggak apa-apa semua. ya. Jawab aja nggak apa-apa ya. Oke, oke, boleh, boleh. Jadi Gimana gini Mas? ya Monggo teman-teman, Mas. sebenarnya kalau beasiswa Ignatius Łukasiewicz ini beasiswa S2. Kalau di tahun sebelumnya itu ada S2 sama S3. Cuman sampai batch ketiga, batch keempat udah nggak ada beasiswa S3-nya ya. Nah,
beasiswa ini tuh sebenarnya cuma S2. Nah, kenapa saya ambil yang sandwich? Ya itu kembali lagi ada opportunity. Dan Nafa apa pihak beasiswa namanya Nafa, dia ACC kalau kamu ambil yang program ini. Kalau kita bilang itu sandwich, ya nggak sandwich juga sih, karena kalau kamu mau ambil itu syaratnya kamu harus punya mata kuliah yang kurang lebih sama program material science yang di AGH itu syaratnya. Jadi ada beberapa nilai yang ditransfer dari S1 ku ke S1-nya sini, kayak gitu. BN. Nah, ya BM atau apalah itu, engineerski kalau bahasa sininya gelarnya. Nah, situ ada beberapa yang bisa, ada yang enggak itu aku ambil lagi. Nah, yang fatalnya itu waktu itu aku ada mata kuliah nggak bisa ditransfer, yaitu skripsi. Ternyata skripsiku nggak bisa, nilai skripsi gitu. Padahal kan jadi ya mau nggak mau aku harus ngulang skripsinya. Aku bikin skripsi lagi di sini. Kalau di sini namanya perasaan engineerski, dan aku harus sidang skripsi lagi. Udah lulus. Seperti itu. Jadi kenapa nggak bisa ditransfer nilai yang skripsinya, Mas? Nggak tahu sih, kalau katanya sih, kalau peraturannya Poland nggak boleh satu skripsi untuk 2 universitas. Kan berarti kan aku masuknya kan skripsi S1 ku di Undip? Fisika sama nanti untuk S1 ini nggak boleh, peraturan di sini. Terus aku bilang, lah terus ini gimana Prof? Aku bilang gitu. Ya mau nggak mau kamu itu bikin skripsi lagi. Waduh. Perasa engineerski namanya. Terus gimana prosedurnya? Pura-pura nggak tahu gitu kan. Ya kamu nanti ngerjain di lab, ini kayak gini. Oke. I see. Oke, siap. Ya, udah terus mungkin kerjain skripsi. Terus ternyata proses kuliahnya gimana? Ini kita keep dulu ya. Sama Mas di sana part time juga. Saya nggak part time, tapi teman-teman bisa part time di sini. Karena di sini ketika teman-teman udah sampai Poland dan teman-teman punya visa namanya visa pelajar, itu status teman-teman itu udah punya kayak kekuatannya itu sama kayak izin kerja. Jadi teman-teman bisa ambil part time. Kayak nyuci piring lah, atau kalau teman-teman part time ada lagi yang dari di sini kan ada startup namanya Brandy, teman-teman bisa kayak jawabin soal-soal gitu. Terus macam-macam sih, mau part time kayak di kebun atau apa, dan bayarannya lumayan. Uber itu juga bisa. Sama pengen tahu Mas ini yang kayak itu selain AGH. Maksudnya yang kayak Mas gitu sandwich, tapi yang univ apa aja gitu selain AGH? Kan AGH udah tahu. Ada lagi nggak yang lainnya? Gimana ya kalau jawabnya? Sebenarnya kalau aku bilang itu sandwich itu sebenarnya untuk mensimpelkan, menjelaskan ke orang-orang. Jadi ketika saya lulus memang benar nanti saya dapat 2 gelar itu. So far sih cuma AGH doang. Kalau yang saya tahu loh. Di Wood juga ada. Ya, Warsaw University of Technology. Dia juga ada program gitu, tapi saya kurang tahu apakah nanti yang mereka lulus itu bakal dapat 2 gelar. Saya ada senior tanya gitu, dan mereka lebih simpel, skripsinya mereka bisa ditransfer. Kalau yang program bisa ya? Jadi waktu aku masuk kuliah di sini tuh 1 semesterku itu sama anak S1 yang tahun terakhir. Jadi tinggal apa ya istilahnya, langsung masuk tapi semester terakhir untuk kerjaan skripsi itu ya Mas ya? Iya. Karena kalau dari mata kuliah kebanyakan bisa ditransfer tadi ya? Iya bisa ditransfer. Kalau case-nya AGH memang nggak bisa sih, memang strict sih. Nah ini Yoci juga bergabung nih Mas kayaknya nih, Okta Yoci nih. Disapa. Harusnya dia ya. Uber itu ya, si Laude. Uber lumayan itu Yan, 3.000 Yan, malah lebih gede dari itu. Lebih gede dari apa ya? Beasiswanya kalau nggak salah. Uber itu apa Mas? Itu Gojek itu, Gojek versi sepeda. GoFood versi sepeda. GoFood versi sepeda. Jadi GoFood gitu, GoFood tapi pakainya sepeda. Ya bisa sepeda, bisa motor gitu. Itu. Ada Mas Brandon juga. Nah ini juga bisa dibuat sharing nih Mas Brandon. Ya, Mas Brandon juga nanti mungkin sharing ini ya kalau boleh ya Mas Brandon tentang pengalaman kerja, gimana bisa
tips-tipsnya keterima kerja gitu ya. Boleh nanti teman-teman nanti. Kan selain beasiswa kan teman-teman S1 juga mungkin kan ada yang pengen langsung kerja gitu kan. Jadi butuh juga sharing pengalaman mungkin dari seniornya yang ya setelah lulus kemudian bisa kerja kan. Mungkin bisa nanti Mas Brandon gitu ya. Soalnya apa ya, lolos beasiswa sama lolos kerja tuh sama. Maksudnya apa Perlu ya? perjuangan juga ya Mas ya. Sama-sama butuh perjuangan kan. Maksudnya kurang lebih prosesnya sama sih ya gitu. Jadi nggak bisa dibilang kalau orang beasiswa itu bagus ya, enggak. Ya bagus juga sih, kerja banyak sih. Kakak-kakak senior Ya. kita sebenarnya yang langsung meniti karir gitu dari nol juga. Lebih baik sih, yang penting tuh ketika teman-teman lulus, jangan nganggur. Iya. Itu aja sih. Maksudnya lulus, oh saya sudah lulus. Enggak, itu kamu real life beneran Iya. setelah lulus. Intinya biar podcastnya itu bervariasi kan. Jadi niatnya mungkin teman-teman yang mungkin S1-nya emang pengen, wah kuliah S1 udah cukup lah misalnya, pengen kerja misalnya kan, pengen ngerasain gimana sih ngasilin uang sendiri ya. So far kita bisa juga buat senior-senior kan yang langsung kerja juga lumayan keren-keren juga kan tempat kerjanya Mas, lulusan S1 fisika ya. Ya mungkin kita coba yang linear dulu mungkin ya. Kalau angkatan gua ada Mas Brandon itu udah bos dia. Ya, udah pernah juga waktu itu. Aku pernah sangar. Ya intinya gitu Mas. Kita berarti, nah teman-teman nih untuk sesi 1 mungkin tadi teman-teman kalau masih itu bisa informasinya saya secara bertahap kali ya. Kalau yang ini kan tentang tadi yang Mas share tentang Ignasinya pertama kan. Nanti yang tentang PPI tadi, tentang ada beberapa list beasiswa lain selain Ignasi, mungkin nanti ya beberapa hari ini mungkin nanti yang Ignasi dulu, teman-teman bisa download dulu link, bisa diakses dulu linknya, kemudian disimpan mungkin ya. Terus mungkin nanti beberapa hari ke depan saya ganti link yang kedua dari Mas Alvin itu. Kan nggak bisa ditumpuk dua gitu linknya, harus satu-satu. Oke Mas, mungkin sekarang kita yang sesi 1 mungkin kita cut ya, kita sudahi. Sekarang kita mungkin masuk sesi kedua kali Mas ya. Jadi gimana so far sejauh ini udah 3 tahun pengalaman kuliah di Polandia tuh seperti apa sih Mas? Gimana gitu terus? Ada jenis nih sebenarnya kalau untuk jawab itu. Ada yang mau bahasa, ada yang benar-benar kuliah. Jadi kalau untuk kuliah di Poland, saya langsung jelasin yang bahasa tadi udah Mas, saya mention. Maaf aku potong bentar. Jadi ini nanti mati. Itu kan ada waktu tuh 16, 15. Nanti kita masuk sesi kedua ya. Nanti aku live lagi, nanti Mas join lagi. Ini mati. Enggak, mati sendiri. Udah 1 jam mati dia. Nanti kita lanjut sesi kedua. Biar teman-teman juga nanti bisa langsung join. Halo Mas Alvin, selamat bergabung kembali. Ayo, gimana Mas? Gimana sama? Ya, sharingkan ya tentang sesi kedua inilah. Apa namanya, pengalaman Mas Alvin selama kuliah di Polandia seperti apa? Yang kira-kira pengen Mas Alvin sharing seperti itu. Monggo. Apa yang di-sharing ya? Jadi kita mulai dari sekolah bahasanya dulu ya. Tadi sudah saya mention sebelumnya kan kalau di kuliah bahasa itu kita ambil bisa 1 semester, 2 semester, atau 3 semester, tergantung nanti kita mau ambil bahasa Inggris atau bahasa Polis. Sudah dijelaskan di sesi sebelumnya. Nah, di sini sekolah bahasa itu, kalau saya dulu itu hari Senin sampai hari Kamis sekolah bahasanya tiap hari, dan itu memang literally teman-teman belajar bahasa Polis doang. Gurunya itu juga nggak mau bahasa Inggris. Gurunya bisa bahasa Inggris, tapi nggak mau bahasa Polis. Ya benar-benar kita bahasa Polis terus tiap hari gitu. Di bahasa Polisnya. Dan itu kalau ketika kita lolos sekolah bahasa itu, kita kan dibagi tiap-tiap kota itu, dan tiap-tiap kota itu punya karakteristik masing-masing di sekolah bahasanya. Kalau misalnya saya ada di kota Krakow, dia itu kuliah bahasanya tiap hari itu jam 8 sampai jam 2, itu tiap hari. Jam 8 sampai jam 2. Kecuali hari Senin cuma sampai jam 11. Dan udah gitu doang tiap hari. Dan sekolah bahasanya itu nggak cuma bahasa Polis keseharian, komunikasi, terus tapi juga bahasa Słonictwo Inżynierski,
engineer. Bahasa untuk engineer, dalam engineer ya? Ya, makasih. Ya, makasih. Loh, kok bisa bahasa Poland? Bahasa untuk engineer. Mm-mm. Nah, di bahasa engineer-nya itu kayak seperti nanti kita mata kuliah matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Seperti itu. Mm-mm. Dan memang benar sih di sini berubah semua. Bahkan kayak contohnya bahasa polisnya, bahasa kimianya, bahasa polisnya karbon dioksida. Karbon dioksida itu yang paling simpel. Di sini bukan karbon dioksida, tapi Tlenec-Fengyl. Tlenec-Fengyl. Jadi punya bahasa sendiri. Karena di sini kan ilmu kimianya lebih tua. Karena penemu ilmu kimia kan dulu itu dari siapa namanya, Mendeleev itu kan orang Rusia kan. Dan otomatis di sini ilmunya lebih maju. Jadi mereka punya bahasa sendiri, Fengyl. Kayak karbon itu Fengyl, terus Oksigen? oksigen Tlenku. Tapi kalau jadi karbon dioksida berubah lagi, Tlenec-Fengyl. Jadi ada gramatikalnya. Jadi bahasa polis itu seperti itu. Memang bahasa polis lebih kompleks dari bahasa Inggris. Cuman untuk masalah kayak past tense sama future-nya dia lebih simpel kalau di bahasa polis. Dia cuman past, sekarang, sama future. Tapi kalau bahasa Inggris kan macam-macam kan, ada past perfect, terus present perfect atau apa-apa. Bahasa polis general dia cuma 3 aturannya. Mm-mm. Lalu tapi ya apa ya namanya? Nah, itu kalau yang biologi malah kimia, biologi, ekologi, geografi, botania, dan geologi. Jadi tergantung teman-teman nanti mau ambil jurusan apa. Nanti sekolah bahasa akan ngarahin. Kalau saya dulu ambil matematika, kimia, matematika dan kimia, sama Słonictwo inżynierskie. Memang ada kosakata engineer, karena di sini memang berubah semua. Bahkan sampai conductivity di sini jadi Fitzsimmons, berubah semua lah. Gak ada yang sama. Yang sama cuma satu titik mungkin kayak. Titik dia berubah. Ya, itulah. Berarti Mas Alvin 2 semester ya kuliah bahasanya ya? Iya, saya ambil Aku pernah lihat waktu itu kayak Mas Alvin juga selain belajar budaya sana, Mas Alvin juga memperkenalkan budaya Indonesia juga nggak ya? Kayaknya ya? Iya, enggak? Iya, karena di bahasa Polis itu waktu itu di Polandia itu bukan karena kita harus mengenalkan bahasa budaya kita, cuman itu ada Christmas. Sebelum Christmas itu kalau di kita tuh apa ya? Kayak halal bihalalnya lah mungkin ya. Jadi dikumpulin semua mahasiswa internasional kita untuk menunjukkan kayak nadat. Apa? Belangkon waktu itu kan? Ya performa. Nah, tiap negara performa. Maksudnya nah kita kebetulan saya itu kan Indonesia, sama-sama orang Indonesia. Tiap negara kan nunjukin ada yang nyanyi lah pakai bahasanya lah. Misal orang Angola nyanyi pakai bahasa Angola, orang Ukraina pakai bahasa mereka, atau joget atau nari-nari atau sebagainya. Nah, kita itu nari Indonesia. Soal nari? Itu berarti yang Sajojo Papua. Itu maksudnya dari angkatannya Mas Alvin yang 23 orang tuh semua kompak ya harus membawakan itu? Atau gimana? Sekolah bahasanya ya. Tapi tergantung itu udah masuk di UNIF ya berarti ya? Tadi yang 23 orang tuh udah mencar ke UNIF sendiri? Udah mencar di sekolah bahasa masing-masing. Belum UNIF, itu masih sekolah bahasa. Masih sekolah bahasa, ya sih. Jadi statusnya teman-teman masuknya SMA. Kalau kami saman, nah itu kalau teman-teman ada yang saman. Yang kenalin budaya kita, suruh nunjukin performa. Nah itu pakaiannya dari mana Mas bawanya Mas? Pakaian adat? Beli di sana? Nggak bawa dari Indonesia? Enggak bikin sendiri. Sebenarnya kan kedubes kita terbuka. Kalau kau mau pinjem pakaian bisa kita pinjem di embasi. Cuma di kedubes ya? Mepet. Terus ya udahlah bikin sendiri aja. Tapi jadi kan? Ya udah gitu. Teman-temannya Mas Alvin. Terus apa lagi Mas? Setelah bahasa tuh berarti waktu itu bawain Sajojo, tapi kok Mas Alvin itu punya belangkon di sana? Belangkon? Belangkon. Itu ada di Indonesia. Bawa sendiri berarti dari rumah? Dari rumah. Dari rumah. Kirain ya. Ya masa mungkin sendiri belangkon di. Enggak, maksudnya siapa tahu dibeli di Poland gitu loh belangkonnya. Oke. Enggak ya? Ya itu sih
Overall Itu untuk tentang sekolah bahasa, kamu nggak bahasa. cuma belajar bahasa, tapi belajar budaya, kayak pernah kita masak-masak bareng, terus Mm. kita nanti camping, terus kita apa lagi ya, nyanyi bersama, bahkan kita diperkenalkan namanya himne Polis, Polska himne, apa itu himne? Himne apa bahasa ini? Himne, himne. Lagu bangsaan juga di itu. Heeh. Jadi teman-teman dikenal itu untuk sekolah bahasa. Setelah itu Mm-mm. teman-teman dan sekolah bahasa ini teman-teman harus lulus setiap semesternya. Karena kalau teman-teman nggak lulus, misalnya satu semester nggak lulus, beasiswa langsung dicabut. Literally ya, kamu nggak lulus, nggak bisa lanjut. Oh gitu, tantangannya di situ ya berarti Mas ya? Iya, tantangan di beasiswa ini nih, tiap satu semester tuh ada evaluasi nilai. Hmm. Bahkan sampai kamu univ, tiap satu semester tuh, at least kamu harus Zalicenia semua. Aduh, Zalicenia. Lulus semua, lulus semua. Mm-mm. Mm-mm. Kalau di sini banyak produk made Indonesia, oh iya jelas. Bambu-bambu dari Indonesia. Dari mana lagi kalau bukan dari Indonesia? Boleh lah nanti kapan ekspornya ke Polandia paling gampang kali ya kalau udah punya bisnisnya Mas. Ya, insya Allah. Terus kalau untuk kuliahnya Mas, masuk ke kuliah kan sekolah bahasa udah tuh 1 tahun terus mulai kuliah nih kita lulus di Bachelor Engineering kan. Kalau untuk sekolah general, saya nggak bisa membandingin karena berbeda-beda, tapi saya bisa ambil dari sudut point of view-ku sendiri aja ya. Yang di kampusnya Mas Alvin. Ketika Ya. kuliahnya itu 30 ECTS tiap semesternya. Berarti 30 kali 4 berapa? Kalau orang normal sih 30 kali 3 ya, 120 ECTS totalnya. SKS itu. Nah, kredit ya kalau di sana ya? Kenapa? Sistem kredit kan? Iya, kredit. Jadi satu semester itu 30 ECTS. Satu semesternya itu 30 ECTS. Dan kuliahnya di sini enggak. Kalau teman-teman biasanya kemarin kan sharingnya itu kan selalu laboratorium. Misalnya tinggal di laboratorium kan. Kalau yang kayak di Jepang dan Korea itu, di Poland berbeda. Kita memang literally kuliah. Di sini memang dikejar teori. Dan karena orang sini ngejar efektivitas, kuliahnya saya itu Senin sampai Kamis, Jumatnya libur. Nge-labnya kapan? Apa? Kayak gitu 30 SKS. Iya, nah belum selesai. Oh, belum. Akhirnya dampaknya mereka di kuliahnya tuh dari jam 8 sampai jam 8. Malam. Iya, jam 8 sampai jam 6, jam 8 pagi sampai jam 8 malam, jam 8 pagi sampai jam 5 sore kayak gitu. Dipadetin bener. Senin sampai Kamis. Iya, dan kuliahnya itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada Fikwat. Fikwat itu kayak seminar, bukan seminar sih. Fikwat itu kayak yang namanya Fikwat lah, apa itu nggak tahu bahasa Indonesia. Fikwat. Nah, Fikwat itu kuliah pertama itu, jadi dosennya itu cuma menjabarkan jurnalnya dosen, penelitian dosennya, dan itu attendance nggak penting di situ. Kamu terserah mau masuk apa nggak. Jadi kayak dosennya nyeritain apa namanya papernya beliau. Penelitiannya dia lah, bukan paper, penelitiannya dia, bukan papernya dia, penelitiannya dia apalah gitu, dia opo gitu, cerita zirkonia atau apa seperti itu. Terus ada lagi jenis kuliah yang namanya seminar. Seminar itu attendance penting. Bisa dibilang penting, bisa dibilang enggak. Bisa dibilang penting karena itu ada tes. Tiap minggu pasti ada tes. Di itu. Tiap minggu kalau seminar itu ada tes. Itu satu mata kuliah itu ada tes. Terus ada lagi mata kuliah laboratorium. Nah, kalau di sini laboratoriumnya ya bener-bener laboratorium ya. Kalau misalnya contoh saya waktu dulu saya sama S1 ada mata kuliah yang namanya deteksi ultrasonik untuk itu namanya retaknya pipa itu. Beneran, alatnya beneran ada. Yang dari company gitu, udah ada pipa. Ya nggak pipa sih, apa namanya, besi gitu, dalamnya nggak tahu diapain, udah diretakin. Terus kita taruh ultrasonic untuk deteksi. Bener-bener alatnya udah ada. Terus kayak scanning electron microscopy itu juga ada. Ada SEM, bener-bener kita dibawa ke SEM, terus kita harus bisa menjalankan SEM, terus kita harus bisa megang, terus kita ngolah datanya pakai, kalau kita ngolah datanya di sini mungkin high score, bener-bener
software-nya yang terlisensi dan sebagainya, seperti itu. Itu yang laboratorium. Yang kedua ada lagi namanya kelas project. Kelas project itu dia mirip-mirip sama laboratorium, tapi dia memang cenderung ke project, plot project, yang nanti akan kita presentasikan di akhir semester. Kayak gitu, plot project. Itu tim. Itu mainnya tim. Tapi di project ini, tiap minggu kita harus apa ya bahasanya? Kita harus mempresentasikan progress project kita, kayak gitu. Itu jadi jurnal ada 4 kelasnya. Vquad, seminar, Laboratorium. laboratorium sama project. Tuh. Jadi teman-teman bisa bayangkan satu mata kuliah itu ada 4 kelas. Berarti dia tidak lebih berat ke nge-lab kayak Jepang sama Korea ya berarti ya? Lebih cenderung ke kuliah teorinya ya? Di sini memang apa ya? Teoretikal sih kalau yang dikejar, memang teoretikal. Seperti itu. Jadi Mas Alvin merasa nyaman di sini kuliah. Di sini nyamannya di situ. Nggak nyamannya yang kuliahnya nggak masuk akal. Cuman uniknya di sini lagi di AGH ya. Tiap 1 jam tuh pasti break. Jadi kuliah 1 jam break. Ya. Hah? Break. Kuliah 1 jam break. Breaknya berapa menit? 15 menit. Itu udah ya entah 1 jam atau 1,5 jam tergantung. Tapi normalnya 1 jam sih. 1 jam break 15 menit. Dan 15 menit itu bebas. Misalnya keluar gitu. Merokok atau apa gitu. Biasa mereka keluar gitu. Bahkan kalau misalnya dosen lebih dari 1 jam, mahasiswanya bisa mengingatkan, Pak udah 1 jam. Kayak gitu. Kalau di AGH loh, 1,5 jam atau 1 jam. Pokoknya pas di awal kuliah, ada breaknya 15 menit. Seperti itu. 15 menit, break, udah break, terus udah. Tapi kuliahnya konstan, terus gitu. Jadi makan apa lagi di antara 15 menit. Dan di sini uniknya kamu makan di kelas nggak apa-apa. Makan gitu, makan ya nggak pizza juga sih. Maksudnya makan kayak yang ringan-ringan lah ya. Boleh mie instan, pop mie itu boleh makan di kelas. Buat tepa itu makan nggak apa-apa. Bodoh amat. Kirain. Tapi ya shock juga sih. Kok kayak gini sih kuliahnya? Yang nggak boleh merokok sih, soalnya kan ada detektornya toh. Ada detektor di. Iya. Nah. Detektor asap ya. Terus kuliahnya ya general memang good looking nggak penting, maksudnya apa ya, nggak harus pakai kemeja atau apalah gitu, bisa pakai kaos, bahkan mereka juga pakaiannya nggak beres biasanya ya, kayak gitulah in general. Itu kuliahnya di sini gitu. Terus setiap 1 jam. Terus ada lagi peraturannya lagi, kalau toleransi keterlambatan tuh 15 menit. 15 menit itu bisa dari profesornya sendiri atau bisa dari mahasiswanya sendiri. Jadi kamu dikasih toleransi cuma 15 menit. Jadi kalau misalnya kita udah kelas nih 15 menit, Pak udah di depan kelas 15 menit profesornya nggak datang, ya udah kita pulang. Dan itu normal. Ya sempat kalau di kita kan ya kita tunggulah, kita kontak dulu lah. Gimana nih Prof? Atau gimana nih Pak? Lanjut kuliah atau enggak? Atau ada kelas? Enggak, kalau di sini enggak. Oh ya wes, nggak ada kuliah berarti. Dan mereka bahagia gitu, senang. Gitu ya berarti ya? Nggak pakai kontak-kontak lagi ya? Udah komitmen sama waktu ya? Biasanya kita bikin itu sih, langsung list absen sih. Terus langsung tempel di itu. Pakai rok di atas lutut biasanya Mas Bud. Jangan di itu. Orang malah diperjelas. Ya kayak gitulah. Godaan iman ya. Ya kayak gitu. Itu kuliahnya in general 30. Jadi ya kalau saya bilang kuliahnya berat karena tiap hari itu kalau di AGH ya, tiap hari itu kuis kita. Tiap hari kuis dan tiap hari ada tugas. Hampir tiap hari ada kuis dan tiap hari ada tugas. Jadi ya gimana teman-teman manage waktunya sih. Seperti itu. Terus waktu nge-labnya kapan tuh Mas? Kan harus ngerjain skripsi juga kan? Ya misalnya harus ngerjain skripsi juga tuh. Nah, harus penelitian nggak di lab seperti itu? Untuk skripsi itu kita start semester akhir. Semester 3 atau enggak semester 4 kita mulai start. Tapi biasanya kalau di semester kedua kita disarankan untuk mencari supervisor. Nah, di 1 semester selama pencarian supervisor, di semester kedua ketika udah dapat supervisor, teman-teman sama supervisor itu kayak mendevelop
teorinya dulu. Jadi belum nge-lab, masih teori-teori itu ada hitungan kalkulasinya seperti kayak gitu. Kalau di aku sih gitu dulu. Jadi 1 semester masih benar-benar teoritikal dulu. Kamu kalau mau nge-lab komposisi berapa, ini berapa, itu di semester itu. Dan itu benar-benar deep banget. Hitung-hitungannya harus ini bahkan sampai parameter suhu atmosfer itu dipertimbangkan semua di sini. Kalau ketika ingin memulai sesuatu. Jadi ketika di semester 3 kita benar-benar dilepas di laboratorium, udah nggak ada kuliah itu? Masih ada kuliah. Di semester masih ada kuliah. Cuman kita udah bisa nggak sepadat kayak awal itu? Nggak sampai awal. Senin ke Jumat? Oh. Nggak. Karena yang di semester akhir kuliahnya cuma 3. Berarti tetap ada pembagian waktu kayak Indonesia juga ya? Maksudnya awal kuliah dulu, padat kan gitu kan? Terus ditambah lagi di sini nge-labnya mereka cenderung ke efisiensi juga. Misalnya mereka berangkat nge-lab ya jam 10, jam 2 itu udah pulang biasanya. Terus ya simpel-simpel lah mereka. Nggak ada apa ya, kalau teman-temannya saya mendengar cerita-cerita di lab yang in general di Asia ya, entah di Taiwan atau di itu. Kamu harus masuk jam 8 atau sebelum profesor datang kayak gitu kan. Kalau di Poland nggak, yang penting kamu targetnya tercapai, kamu selesai, yaudah gitu. Jadi mau masuk jam berapa ya, jam 11 siang itu nggak apa-apa, jam 2 pulang, terus jam 11 ngidupin furnace doang, ngidupin oven, terus pulang gitu, nggak apa-apa, kayak gitu. Lebih simple, lebih cenderung ke efisiensi. Kalau Mas Alvin sendiri tentang apa nih Mas penelitiannya Mas, untuk apa S1 dan S2 di sana? Topik penelitiannya gitu, yang Mas Alvin kerjakan? Kalau saya tentang superkapasitor, sejauh ini lanjutin S1 saya, superkapasitor, itu kayak apa ya? Baterai yang bisa ngisi cepat, tapi energinya tinggi, udah gitu aja lah, simpelnya. Superkapasitor ya? Untuk yang S2-nya juga sama? Iya, S2-nya superkapasitor. Superkapasitor terus lah, nggak jauh beda sama itu. Cuma pengembangan lagi ya berarti ya, sekarang masih yang lagi dikembangin apa nih, yang untuk ongoing untuk S2-nya nih, untuk mendapatkan gelar masternya ini? Fokus kemananya nih? Itu formulasi teori baru, nggak tahu sih. Aduh, ya doain aja lah bisa ketemu. Jadi kalau di sini dia nggak mencari nilai sih, nggak ngejar. Aneh ya, di sini aku juga bingung sih. Kalau in general nggak cuman Poland doang sih, kayak Jerman juga mereka nggak ngejar publikasi. Jadi gini, kalau di sini tuh kayak misalnya kayak penelitian, kalau di kita kan kapasitansi misalnya energi ya, kita minta misalnya di jurnal itu 10, kita pingin yang 15 lah, atau yang pingin 20 kayak gitu. Kalau di kita enggak, kalau di sini enggak. Ya udah, kita udah tahu bakal penelitiannya gitu, karena ternyata mereka tuh sebenarnya penelitian superkapasitor untuk setiap material di Poland udah selesai 30 tahun yang lalu, kata dia, kata Profesor Pulu. Bahkan mereka punya bukunya itu, saya ditunjukin bukunya tua itu, masih udah sobek-sobek itu, buku zaman Nazi atau zaman apa nggak tahu, udah tua banget. Isinya data semua material, semua data dari litium apa itu udah ada di penelitian, di situ datanya itu, dan itu udah dibahas masing-masing, ukuran ion atau ukuran apa udah. PR-nya sekarang yang mereka inginkan adalah mencari misalnya ini 3 jadi 4, kenapa gitu, why, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi benar-benar teoritikal sih. Entah karena profesorku yang teoritikal atau emang general gini ya, saya nggak tahu. Cuman kalau saya lihat dari teman-teman memang gitu sih. Mereka cenderung ke novelty-nya di teorinya, bukan novelty di apa namanya, bukan novelty di angka. Atau misalnya kita punya material, ya kita mau material aja ya, soalnya basicnya material. Misalnya punya material titanium dioxide. Kalau ya kita menang lah pasti lah, 3,2. Kita udah tahu kan band gap-nya titanium dioxide kan range-nya 3 sampai 3,2 kan. Oke. Untuk nurunin bensipnya diapain? Di doping. Ya oke, doping. Saya ingin range-nya jadi 2,7. Ya udah tinggal di doping sama N. Ya nggak N sih, kalau ya N juga bisa sih, tergantung komposisinya. Di doping nitrogen. Itu mereka udah tahu. Oh ya udah tahu. Terus kenapa kita ngelakuin itu? Mereka pasti ditanya gitu. Kalau udah tahu jawabannya, kenapa kita lakukan? Seperti itu.
Itu sih kalau dari itu loh, supervisorku loh. Saya nggak bisa Mm-mm. bilang general orangnya seperti, tapi memang mereka cenderung ke teori sih. Kalau di sini. Kalau sudah tahu kenapa gitu. Tapi memang kalau dari habit ya, Mas ya, dari habit kuliah memang kalau di Eropa tuh yang penting target tercapai, nggak sesaklek kayak Jepang, kayak Korea gitu ya. Kayak maksudnya yang di Iya, Asia gitu, yang di Asia kan, kalau iya sih. dengar-dengar kan ya tadi kan kalau di lab sebelum datang supervisor harus datang duluan, terus kalau Iya, pulang sebelum supervisor pulang belum bisa pulang kan gitu kan ya. Kalau Eropa iya, lebih kayak friendship ya, lebih kayak temen gitu ya, iya. Mm-mm. ya Cuman lebih bedanya santai ya sih apa ya? Mereka di sini nge-lab kalau di ngambil HP, Eropa. nggak nyambi dengerin musik ya, nyambi itu enggak. Hmm, Kayak gitu sih. di Eropa Ya lebih bener gitu gitu. ya, Nah, lebih santai. efisien. Kayak robot lah pokoknya. Iya. Sekarang jam berapa Mas di sana Mas? Mungkin boleh teman-teman kalau yang mau bertanya ya seputar tentang tadi udah di-share juga gitu sama Mas Alvin, gimana Jam habit berapa? kuliah di sana, Mm-mm. apa culture di sana seperti apa. Teman-teman monggo boleh bertanya jika ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Alvin tentang bagaimana pengalaman beliau kuliah di Polandia selama ini. Seperti itu. Jam Monggo teman-teman 12. dipersilahkan buat bertanya. Boleh mungkin Mas ditunjukin view luarnya kali. Di tingkat berapa Mas Alvin nih? Di Ya, kosan ya? iya di Mungkin kosan. teman-teman siapa tahu pengen lihat view luar gimana sih di Poland itu. Ini doang sih paling, Maksudnya nggak ada yang deket kosnya istimewa. Mas. Tapi rapi ya Mas ya. Maksudnya itu di lantai berapa Mas? Ini lantai 2 aku. Lantai 2 ya. Oh, Itu private. itu depan itu Rusunawa juga Mas itu. Iya, ini itu apa namanya kompleks mahasiswa sih. Ini depan Kompleks di mahasiswa. belakang ada itu. Itu kalau belakang itu tempat itu minum-minum. Belakang sini lagi. Pub. Oh, oh. Itu Iya. masih ada beberapa orang lewat. Itu juga ada lagi tuh diskotik. Bukan diskotik. Ya apa ya? Klub-klub malam. Sana siang ya masih Mas ya. Di sini kan sore nih ya. Beda Oh, 5 jam ya. ya 5 jam. Iya siang Ya loh. sih. Jam berapa sana Mas ya? Mm-mm. Jam Tuh 11 ada apa jam bapak-bapak. 12 ya? Oh, Hmm. gitu doang sih paling. Musim panas ya, tapi rapi kok, tertata lah. Ya general ya tertata sih. Ya gini sih. Mm-mm. Tuh ada Bersih orang. sih, yang penting bersih kan. Mm-mm. Tuh ada orang tuh. Mahasiswa ya? Ya mahasiswa. Hmm. Satu udah keluar nih mahasiswanya. Udah siang sih. Biasanya mereka jam segini olahraga. Atau enggak Jam berapa minum-minum Mas sana Mas? malam. Jam Jam 12 dua apa jam belas berapa? Ya, mereka 12 mulai ya? keluar jam segini. Berjemur Oh, biasanya. berjemur. Jam 12 siang ya? Berjemur. Oh, Hmm. berjemur. Berjemur beneran. Nggak takut hitam, Udah tapi nggak langsung panas kok. dipasang. Panasnya aja dua berapa nih? Dua, Panasnya cuman berapa ini? Oh, kalau hari ini 19. Paling 19 panasnya ya? 27 sini. 27 ya. Kayak Itu suhu udah ruang di Indonesia. iya, 27 di sini panasnya.